karenanya kami persilakan kepada Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Talib LC Al-Hafidh untuk bisa memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para dewan asatidz, para guru di pesantren Ibnu Jauzi Bogor, wabil khusus guru kita dan juga penasehat kita di pesantren Tahfidz Ibnu Jauzi Al-Mukarram, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Habibuddin yang senantiasa membina kita, membimbing kita, mengarahkan kita dalam program tahfidz Pondok Pesantren Ibnu Jauzi Bogor, dan sekaligus beliau sebagai Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren untuk seluruh Indonesia, dan juga beliau sebagai Wakil Ketua dari Majelis Pertimbangan MUI Pusat yang senantiasa memberikan masukan, nasihat untuk kita semua, yang tentunya ini adalah untuk kebaikan pesantren Ibnu Jauzi. Demikian juga para wali santri yang sedang berbahagia, yang putra-putranya hari ini insya Allah di wisuda, dan juga para wisudawan santri-santri kita semua di pesantren Ibnu Jauzi. Baik, dalam sambutan ini alhamdulillah pesantren Ibnu Jauzi di wisuda yang kedua telah melahirkan 15 hufat, ya, 15 hufat untuk usia SMP maupun usia SMA, ya. Dan ini tentu kabar gembira, ya, karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan para hufat yang dilahirkan di pesantren Ibnu Jauzi ini. Dan tercatat dari 2 kali wisuda ini sudah tercatat 29 hufatul Quran yang dilahirkan di pesantren Ibnu Jauzi Bogor. Di satu sisi adalah kebanggaan bagi kaum muslimin, bagi kita semua, bagi para wali santri. Tapi di sisi lain ini juga sebagai amanah, ya, sebagai amanah bahwa walaupun kalian para wisudawan ini sudah selesai dan telah menyetorkan secara tuntas 30 juz dengan musyrif masing-masing di pesantren Ibnu Jauzi, bukan berarti kemudian mandek ataupun berhenti. Tidak, ya. Jadi tentunya ini menjadi setar awal, ya, yang harus berkelanjutan di hari esok. Pesantren mengawal dan juga membina di dalam pesantren. Adapun setelah kalian lulus, ini juga menjadi tanggung jawab pesantren, dan pesantren hanya bisa memantau dari jauh. Yang bisa memantau diri kalian sendiri. Dan juga tentunya saya harapkan orang tua ya senantiasa memilihkan lingkungan yang baik dan yang terbaik, dan juga untuk kelanjutan putra-putranya ketika nanti ada yang kuliah atau ada yang lanjut untuk jenjang SLTA-nya atau aliyah atau SMA-nya. Tentu pesan kami tolong dicarikan sekolah-sekolah yang itu mendukung program tahfidznya, supaya tahfidznya ini terjaga. Ini pesan yang penting Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai para wali santri. Karena banyak sekali, ya, kasus-kasus para santri yang sudah selesai hafalannya, kemudian keluar dari pesantren, kemudian tidak mendapati lingkungan yang kondusif, itu hafalannya buyar, ya, hafalannya
sulit lagi untuk dirangkai. Nah, disebabkan karena apa tadi? Salah satunya lingkungan yang harus betul-betul dijaga. Bahkan dulu ya para kiai-kiai sepuh ya. Bahkan dulu Kiai Hasyim Muzadi ya, Kiai Hasyim Muzadi ya pernah ya sowan ke rumah Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hamiduddin yang kebetulan saya juga waktu itu ada mendampingi beliau. Beliau sebelum wafat itu mendirikan pesantren Al-Hikam di Depok ya. Beliau juga punya di Malang. Salah satu pesan beliau yang saya ingat dan ini dialog beliau dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya ini ditukani kiai-kiai sepuh di Jawa. Saya ini diingatkan para kiai. Loh, kenapa? Ya karena ini banyak gus-gus, banyak anak-anak kiai yang dulu hafal Al-Quran dari pesantren, ketika kuliah, ketika keluar dari pondok, hafalannya pada hilang. Nah saya ditukani itu diingatkan gitu ya, supaya membentengi para santri-santri, para gus-gus ini, para anak-anak kiai ini, para anak-anak tokoh ini ketika keluar dari pesantren supaya terjaga hafalannya. Dan itu renungan kiai sepuh ini. Dan ini saya ingatkan kembali ya kepada para santri dan juga kepada para wali santri. Karena tantangan zaman sekarang ini tidak sama dengan tantangan 30 tahun yang lalu. Dan tantangan 30 tahun ke depan itu tentunya lebih berat. Nah, tapi kita tidak boleh pesimis, harus tetap optimis ya. Dan menjaga Al-Quran itu sepanjang hayat ya, sepanjang hayat, seumur hidup. Ya, ini amanah kalian nih para santriku semua ya. 15 orang ini yang sudah selesai. Ini amanah ya. Dan amanah itu harus dipikul ya di pundak kalian ya, di dalam diri jiwa kalian. Bahwa Al-Quran itu harus menyatu pada diri kalian. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Jadi alladzina atainahumul kitab. Jadi orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka berupa Alkitab ini. Kitabnya Allah. Yatslunahu haqqa tilawati. Ya, mereka itu membaca Alkitab ya, firman Allah ini, Al-Quran ini dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah adalah orang yang beriman terhadap Al-Quran. Jadi hafidhul Quran, orang yang hafal Al-Quran dan dia beriman kepada Al-Quran harus senantiasa membaca haqqa tilawati. Ingat-ingat ini, kalimat haqqa tilawati harus betul-betul ditunaikan. Hafalan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya tilawah. Apa yang dimaksud dengan haqqa tilawati? Ada 4 ini maksudnya, dengan sebenar-benarnya tilawah. Yang pertama adalah tilawah tajwidiyah. Dibaca dengan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Ya sudah diajarkan kalian di sini Tuhfatul Atfal, Jazariyah. Itu dipraktekkan, karena itu ilmu dasar tajwidnya. Pakai itu namanya tilawah tajwidiyah. Tilawah membaca dengan ilmu tajwid sesuai makharijul hurufnya, hukumnya. Yang kedua disebut haqqa tilawati. Disebut haqqa tilawati itu artinya tilawah tadabburiyah. Tilawah tadabburiyah. Apa itu tilawah tadabburiyah? Jadi setelah kalian mentajwidkan Al-Quran, pahami kandungan makna Al-Quran, halal haramnya dilihat. Apa yang dihalalkan Al-Quran, halalkan. Apa yang diharamkan Al-Quran, haramkan. Jadi halal haram itu ukurannya Al-Quran, bukan perasaan. Al-Quran, ya, itu namanya tilawah tadabburiyah. Jadi membaca dengan penuh tadabbur. Nah, yang ketiga yang disebut dengan haqqa tilawati itu artinya tilawah amaliyah. Membaca diwujudkan dalam bentuk amal. Jadi diamalkan, tahu halal, halalkan, kerjakan. Tahu haram, haramkan, tinggalkan. Itu namanya tilawah amaliyah, ya. Tilawah amaliyah. Dan yang terakhir adalah tilawah da'wiyah. Tilawah da'wiyah artinya kalian disebut betul-betul amanah terhadap Al-Quran itu. Yang terakhir adalah tilawah da'wiyah. Dibaca dan didakwahkan, diajarkan. Jadi semua santri-santri Ibnu Jauzi yang sudah selesai hafalan Al-Quran harus mengajar, harus bukan mubah ya,
Ustadz bilang wajib, ya, karena kalian sudah diajari di sini, sudah selesai hafalannya, wajib mengajar Al-Quran. Duduk, ajarkan orang-orang awam, ajarkan masyarakat, ajarkan para santri-santri yang lain. Pengabdian, ya, jadikan diri kalian itu mengabdi pada Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa al-lamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajar apa? Al-Quran. Jadi itulah yang disebut dengan haqqa tilawatih, ya. Jadi sudah selesai menghafal dan harus menunaikan kewajiban kalian sebagai penghafal Al-Quran, sebagai hamilul Quran, sebagai hafidul Quran.